Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Julia Maulani dari NPM 23100012822. Di sini saya akan mempresentasikan untuk UAS Teknik Kompilasi. Oke, kita langsung masuk aja. Yang pertama di sini ada A, fase analisis atau front end. Pada fase ini adalah bagian compiler yang tugasnya memahami program sumber, source code, dan juga dia akan memastikan program ini benar secara aturan tata bahasa sebelum diterjemahkan ke bentuk yang lebih rendah. Pada fase ini, compiler fokus pada pemeriksaan dan pembentukan representasi program. Oke, di sini ada beberapa fasenya, yaitu pada fase analisis nih, ada analisis leksikal atau lexical analyzer scanner, yaitu membaca kode sumber karakter per karakter dan mengelompokkannya menjadi unit-unit bermakna yang disebut token, kata kunci, identifier, ataupun operator. Nah, pada tahap ini membaca kode sumber demi karakter ini, lalu mengelompokkannya karakter tersebut menjadi bagian unit-unit bermakna yang disebut dengan token. Nah, token itu apa sih? Jadi token itu adalah potongan terkecil yang mempunyai arti dalam bahasa pemrograman. Oke, selanjutnya ada analisis sintaksis atau syntax analyzer parser, yaitu memeriksa apakah urutan token sesuai dengan aturan tata bahasa sintak bahasa pemrograman. Biasanya dia menghasilkan parser tree atau AST, yaitu abstract syntax tree. Oke, jadi pada fase ini parser itu tahap yang memeriksa apakah urutan token tadi yang udah dihasilkan dari leksikal itu udah sesuai nggak sama grammar atau sintaksnya dan bahasa pemrograman. Pada tahap ini, parser itu mengecek struktur program seperti apakah tanda kurung sudah berpasangan dengan benar, dan juga bentuk pernyataan misalnya if else dan kondisinya itu udah tepat atau tidak, serta lainnya. Misalnya kayak tandanya udah benar nggak. Nah, jika ditemukan kesalahan, compiler itu akan menampilkan syntax error seperti misalnya missing semicolon ataupun dan lainnya. Kemudian yang ketiga ada analisis semantik atau semantic analyzer, yaitu memeriksa makna logis dan konsisten tipe data, yaitu misalnya tidak mencampurkan integer dan string, serta cakupan variabel, menghasilkan table simbol table, dan serta info tipe atau cek semantik. Nah, jadi tahap ini itu kan memeriksa makna dan konsistensi logisnya dari program setelah struktur sintaksnya dinyatakan benar. Nah, pada tahap ini tuh compiler kayak ngecek sudah cocok atau tidak tipe datanya dan memastikan variabel sudah dideklarasikan sebelum digunakan. Seperti misalnya mengecek kesesuaian penggunaan fungsi dan dia akan menghasilkan tadi yaitu table simbol atau simbol table. Selanjutnya itu ada fase kedua yaitu fase sintetis back end. Back end ini adalah menerjemahkan hasil analisis menjadi kode target yang bisa dijalankan oleh mesin. Fokusnya adalah pembuatan kode dan optimasi agar program efisien. Nah, jadi sini ada 3 pada proses si backend, yaitu yang pertama adalah generator kode antara atau intermediate kode generator, yaitu membuat representasi sementara yang lebih sederhana dari program seperti sebelum diubah kode mesin. Nah, lebih lanjutnya adalah pada bagian ini, si intermediate code generator ini mengubah hasil front end seperti AST yang tadi dan informasi semantik atau simbol table menjadi kode antara atau intermediate representation yang lebih sederhana dan belum spesifik ke mesin tertentu. Nah, bertujuan untuk program lebih mudah dioptimasi dan lebih mudah diterjemahkan ke berbagai arsitektur. Oke, selanjutnya ada yang kedua yaitu optimasi kode atau kode optimizer, yaitu meningkatkan efisiensi kode antara agar lebih cepat dan hemat sumber daya tanpa mengubah fungsionalitasnya. Nah, jadi lebih lengkapnya itu seperti dia akan memperbaiki kode antara dari intermediate representation agar program jadi lebih cepat dan juga lebih hemat memori atau CPU tanpa mengubah hasil atau fungsi programnya. Contohnya seperti menyederhanakan perhitungan, menghapus kode yang tidak dipakai dan mengurangi operasi yang berulang atau kurang berguna. Kemudian yang ketiga ada generator kode atau kode generator, yaitu menerjemahkan kode yang telah dioptimalkan menjadi kode mesin, assembly, ataupun instruksi secara langsung. Nah, yang spesifik untuk arsitektur target. Jadi lebih lengkapnya itu adalah pada tahap
Backend ini mengubah IR atau intermediate representation yang tadi itu yang sudah dioptimalkan menjadi kode target yang bisa dijalankan pada arsitektur tertentu. Biasanya ini adalah assembly atau kode mesin. Compiler memilih instruksi CPU yang sesuai, mengatur register dan juga akses memori, serta membuat percabangan atau loop dengan instruksi branch tertentu karena tiap arsitektur berbeda. Jadi hasilnya bersifat spesifik mesin dan menghasilkan target pada kode siap di link dan dijalankan. Baik, sekian presentasi dari saya yang telah saya sampaikan untuk puas pada teknik kompilasi. Jika ada salah kata atau kurang kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.